siang dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabda Yohana Harita dengan NIM 23011358287. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi penalaran tidak langsung dalam mata kuliah dasar-dasar logika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Latif S.Phil M.Phil sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai penalaran tidak langsung, yang mana hal ini juga merupakan pengantar dalam materi ini. Penalaran tidak langsung merupakan sebuah kesimpulan yang diambil bukan hanya berdasarkan dari satu premis, melainkan dua atau lebih. Mengapa? Agar kesimpulan yang diambil lebih logis dan dinyatakan kebenarannya lebih tepat. Sehingga dalam hal ini struktur yang digunakan ada tiga. Yang pertama, premis, mayor, minor, dan juga kesimpulan. Contoh, semua manusia akan mati. Sabda adalah seorang manusia dan Sabda akan mati. Begitu adalah contohnya. Selanjutnya, dalam analisis ini menyatakan bahwa validasi atau kebenaran dari premis ini sangat berkaitan dengan kebenaran yang ada pada premisnya. Jika premisnya cacat, maka kebenaran yang disampaikan tentu tidak sesuai, bahkan mengalami tidak kesempurnaan. Selanjutnya adalah silogisme kategoris, yang mana pada silogisme ini bersifat deduktif dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan yang dinyatakan oleh premis dan berdasarkan kategorisnya. Adapun strukturnya yaitu struktur premis mayor, minor, dan juga kesimpulan. Dan ada tiga term yang ada dalamnya. Yang pertama subjek, lalu predikat, dan juga tengah. Sebagai contoh yaitu semua siswa yang rajin akan mendapatkan nilai bagus. Sabda adalah siswa yang rajin, maka Sabda akan mendapatkan nilai yang bagus. Analisis dari silogisme kategoris ini menyatakan bahwa validitas atau kebenaran yang ada di dalam silogisme ini sama halnya dengan kerangka berpikir. Meskipun bahan yang digunakan salah, namun ketika kita menggunakan kerangka berpikir yang benar, maka hasil atau kesimpulan yang kita peroleh bisa benar. Asalkan kita bisa memahami dengan baik struktur dan juga aturan yang ada di dalamnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai silogisme hipotesis, yang dimana dalam silogisme hipotesis memiliki premis mayor, yaitu sebagai preposisi majemuk, dan juga minor, yaitu sebagai pengakuan atau penyangkalan terhadap dari premis mayor tersebut. Ada dua struktur yang di dalamnya. Yang pertama, modus ponens atau pengakuan antecedent. Yang kedua adalah modus tollens, yang berisi sebuah penyangkalan dari sebuah konsekuensi. Sebagai contoh, dalam modus ponens, jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Selanjutnya, hujan turun, jadi jalanan akan basah. Itu adalah contoh dari modus ponens atau penegasan. Yang kedua adalah contoh modus tollens atau penyangkalan. Jika seseorang mencuri, maka dia akan dihukum. Selanjutnya, seorang tidak dihukum. Selanjutnya, jadi dia tidak mencuri. Itulah yang dinamakan dengan modus tollens atau penyangkalan. Baik, selanjutnya adalah silogisme antimema, yang dimana inilah bentuk silogisme yang diperpendek. Mengapa demikian? Karena di dalam premisnya terdapat makna tersirat atau disembunyikan atau makna yang disederhanakan. Tujuannya agar argumen yang disampaikan lebih singkat dan biasanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena antimema ini memiliki premis yang dihilangkan atau memiliki makna tersirat, sehingga struktur yang dalamnya itu kita perlu mengidentifikasi atau memahami makna dari struktur atau premis yang ada di dalamnya. Nah, sebagai contoh yaitu jangan main di dekat api, nanti kamu terbakar. Nah, premis yang hilang atau premis yang disembunyikan atau makna yang tersirat itu terdapat pada bagian api itu bersifat panas dan dapat membakar. Itu adalah contoh dari bentuk silogisme antimema. Analisis kritis berdasarkan bentuk silogisme ini yaitu sebenarnya diperlukan sebuah pemahaman mengenai makna atau premis yang disembunyikan tersebut, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan terhadap kata yang disampaikan dan kita bisa memahaminya dan kita bisa menemukan kesimpulan yang tepat meskipun adanya sebuah premis atau kata-kata yang tersirat di dalam kalimat atau makna yang disampaikan sebelumnya. Kita akan membahas mengenai polisilogisme dan juga teorites. Pertama, kita akan memahami mengenai polisilogisme terlebih dahulu. Yang pertama, polisilogisme itu merupakan serangkaian silogisme yang menjadi sebuah kesimpulan yang merupakan premis minor sebelumnya dan menjadi silogisme.
dan akan berlangsung berikutnya seperti itu menjadi sebuah rantai penalaran dedukatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari polisilogisme. Yang pertama yaitu silogisme 1. Nah, selanjutnya ada premis mayor 1 dan jadi kesimpulan 1 dan menjadi sebuah premis minor 2. Selanjutnya silogisme 2 yang berisi premis mayor 2, kesimpulan 1, kesimpulan 2 dan menjadi premis minor 3. Selanjutnya contoh dari polisilogisme. Yang pertama yaitu pada kalimat semua mahasiswa yang rajin akan lulus kuliah. Sabda adalah mahasiswa yang rajin, maka Sabda akan lulus kuliah. Ini menjadi kesimpulan 1. Selanjutnya, semua mahasiswa yang akan lulus kuliah akan mendapatkan kerja yang bagus. Selanjutnya, Sabda akan lulus kuliah. Kelanjutannya, jadi Sabda akan mendapatkan kerja yang bagus. Itu menjadi kesimpulan 2. Dan ini bisa berlangsung seterusnya menjadi sebuah rantai. Sorry tes. Yang mana ini merupakan sama halnya dengan polisilogisme namun diperpendek menjadi lebih singkat sehingga kesimpulannya itu ditiadakan, yang adanya adalah premis awal dan kesimpulan akhir yang mana menjadi strukturnya yaitu A adalah B adalah C adalah D dan yang terakhir adalah A adalah D. Sebagai contoh adalah kucing adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang adalah makhluk hidup. Jadi, kucing adalah makhluk hidup. Setelah analisis kritis mengenai polisilogisme dan juga sortes, yaitu pada polisilogisme ini kita dapat memperluas pemahaman mengenai penalaran dedukatif berdasarkan argumen-argumen yang selalu berkelanjutan sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Sedangkan pada sortes dapat ketahui bahwa pemahaman tersebut disingkat sehingga perlu pemahaman yang lebih lanjut mengenai dari pemahaman sortes ini dan perlunya pemahaman kritis mengenai dua hal tersebut agar lebih mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang lebih logis. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai epikerema, yang dimana epikerema ini merupakan bentuk silogisme yang premisnya memiliki alasan atau bukti pendukung sehingga argumen yang disampaikan menjadi lebih kuat dan juga kesimpulan yang disampaikan menjadi lebih bagus. Adapun strukturnya yaitu premis mayor yaitu A adalah B karena X, yang kedua premis minor C adalah D karena Y, dan yang menjadi kesimpulan adalah C adalah B. Baik, sebagai contoh, semua orang yang melanggar hukum harus dihukum. Pada kalimat berikutnya, korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan juga merugikan orang lain. Yang menjadi kesimpulan yaitu orang yang korupsi harus dihukum. Analisis dari silogisme epikerema ini dapat kita pahami bahwa ini merupakan silogisme yang kuat karena argumen yang ada dalamnya memiliki alasan atau faktor pendukung yang kuat sehingga kesimpulan yang dalamnya juga lebih valid dan juga bisa dibuktikan kebenarannya. Ini adalah dilema yang mana ini merupakan bentuk silogisme terakhir dan juga sesuai dengan namanya, yaitu dilema ini merupakan sebuah pilihan yang menyajikan dua pilihan yang dimana akan berisi kesimpulan serta kesimpulan tersebut mungkin akan sulit diterima. Strukturnya itu yaitu adalah jika P maka R, jika Q maka S, P atau Q jadi R atau S. Sebagai contoh, jika harga BBM dinaikkan maka masyarakat akan marah. Selanjutnya, jika BBM tidak dinaikkan maka anggaran negara akan mengalami defisit. Jadi, BBM akan dinaikkan atau tidak. Selanjutnya, kesimpulan yang paling terakhir yaitu jika BBM dinaikkan, masyarakat akan marah, dan jika BBM tidak dinaikkan, anggaran negara akan mengalami defisit. Baik, selanjutnya analisis mengenai dilema, yang dimana kekuatan pada dilema ini terdapat pada kemampuan dalam membatasi pilihan yang ada dalamnya. Selanjutnya, hal ini juga berhubungan kepada konsekuensi dari pilihan yang sudah ditentukan tadi. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi penalaran tidak langsung. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin sulit dimengerti dan juga kata-kata yang mungkin menyakiti hati. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.